warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan makin semangat. Teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan makin sehat, makin semangat ya, dan makin bermanfaat ya untuk orang-orang di sekitar kita. Baik teman-teman, kali ini saya berharap bisa berbagi tentang motivasi dan terapi. Khususnya hari ini motivasi pada anak atau bagaimana cara kita menterapi anak ya. Kalau bicara tentang anak berarti kita lebih cenderung untuk memberikan motivasi belajar, motivasi semangat, atau hal-hal yang berkaitan dengan mereka. Nah, baik teman-teman semuanya, kalau kita bicara tentang motivasi ya, berarti kan harapannya apa yang kita sampaikan itu didengarkan dan dilakukan. Nah, sebelum kita memberikannya, apakah sudah dipersiapkan dulu? Apakah sudah kita pelajari dulu? Ya, anak yang mau menerima informasi ini menggunakan dominan pintu masuknya dari mana? Nah, ini yang perlu kita cermati sebelum kita memberikan informasinya. Ibarat sebuah rumah, pada saat kita mau masuk ke rumah, tentunya kita tidak asal lewat pintu mana saja. Bisa jadi pintu-pintu yang dilewati tertutup. Nah, makanya kita harus cermati dulu pintu mana yang terbuka supaya kita masuknya lebih mudah. Masuk ke dalam rumah itu lebih diterima dengan cepat. Seperti itu. Nah, pada saat kita memberikan motivasi pada anak, kita juga harus mencermati pintu-pintu mana yang terbuka pada anak tersebut. Bukan berarti ketika pintu yang lain tertutup itu tidak bisa dibuka itu. Ya, semua pintu ibarat tadi ya, semua pintu ibarat rumah tadi bisa dibuka dengan izin yang punya. Nah, sehingga ketika kita memberikan motivasi pada seorang anak, ya, kita harus mencermati, kita harus belajar. Ya, anak ini lebih dominan menggunakan indera mana? Teman-teman masih ingat ada 5 indera, ya. Pertama indera penglihatan, ya, visual. Terus indera auditori atau pendengaran. Ada indera kinestetik, ya, indera rasa. Ada indera olfaktori dan gustatori ya, indera penciuman dan indera pengecapan. Nah, dari 5 indera ini kita harus bisa tahu persis orang atau anak yang mau kita beri motivasi kecenderungannya menggunakan indera yang mana yang lebih mudah kita masuk ya, tanpa banyak tantangan dan rintangan. Caranya gimana mengetahui indera-indera yang digunakan? Sebetulnya mudah teman-teman. Kita hanya cukup mencermati saja ya, bagaimana perilakunya, bagaimana aktivitas sehari-harinya, apa kesukaannya. Karena apa yang terjadi secara alamiah setiap hari itu bisa menunjukkan indera mana yang cenderung sering digunakan. Meskipun indera yang lain juga digunakan, namun mana yang cenderung sering digunakan. Nah, kalau seorang anak lebih suka ya bermain dengan menggunakan motoriknya, ya dia lebih suka misalnya diberi robot-robotan, lebih suka dibongkar-bongkar dan dipasang lagi ya. Dia lebih cenderung indera kinestetik yang sering digunakan. Kalau seorang anak cenderung ketika membeli mainan melihat dari sisi warnanya, ya, dari sisi modelnya, nah, ini cenderung dia lebih terbuka pada indera visualnya. Nah, sehingga hal ini kita bisa benar-benar pelajari ya. Alih-alih kita
memberikan motivasi, kita juga sebetulnya sedang belajar pada anak-anak. Nah, pada saat sudah ketemu ya indera mana yang sering digunakan seorang anak, kita baru memberikan motivasi melalui indera tersebut. Misalnya seorang anak lebih cenderung suka mendengarin musik, lebih cenderung suka bernyanyi misalnya. Nah, ini kecenderungan yang digunakan dia cenderung indera auditorinya, telinganya. Nah, sehingga pada saat kita memberikan informasi atau motivasi pada anak, ya kita harus dengan suara yang enak, ya, dengan nada yang lembut. Ini akan lebih mudah diterima oleh anak. Pada tadi pintunya yang lebih terbuka, yang itu yang dominan sering digunakan oleh anak-anak. Kalau yang cenderung sering digunakan adalah indera-indera visual atau penglihatan, kita berikan penjelasan dengan bahasa-bahasa visual. Contohnya, lihat dek, nah, coba adek sekarang amati, perhatikan, wah bagus, keren ini. Nah, kalau adek bisa semangat ya, bisa nurut sama ayah dan ibu ya, adek nanti makin hebat dan wah keren. Nah, kalimat-kalimat ini kalimat-kalimat yang bisa tampil secara visual ya. Kalau kita ngomong keren berarti kebayang ya. Kalau kita ngomong tadi wah asik dan menarik. Nah, ini asik ini bisa kinestetik. Ya, menarik bisa visual. Nah, kalimat-kalimat yang kita lontarkan tadi sebetulnya berbeda ya indera-inderanya. Sehingga kalau kita lebih cermat memperhatikan kalimat-kalimat kita ya, mudah-mudahan semakin tepat ya. Kita semakin jitu memberikan motivasi itu pada sasaran yang membutuhkan. Baik teman-teman, banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari dan terus dengan semangat ya kita bersama-sama belajar terkait dengan motivasi dan terapi. Harapan saya kita ada diskusi, teman-teman boleh tulis di kolom komentar atau langsung japri juga boleh kalau itu sifatnya memang privasi. Dan teman-teman tentunya makin semangat ya untuk terus mempelajari bagaimana cara memberikan motivasi dan terapi tentunya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik teman-teman, sementara itu untuk video kali ini kita coba lagi di video berikutnya dan bisa jadi ini akan dibahas lagi dan lebih luas lagi. Demikian, terima kasih. Salam sehat dan makin semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.